April, pwede bang makinig ka muna? Ano pa? Ito yung plano ko, sir eh. Mamaya pa, sir. Pagbigyan mo na ako. Pagi itu Johnny yang lagi duduk santai, lagi asik menelpon seorang wanita yang akan dikencaninya dengan berencana akan segera menemui wanita itu. Namun pandangannya gagal fokus dengan kehadiran seorang wanita yang berbodi oke dan mempunyai tobrut idaman pria yang sedang berjalan di depannya. Wanita yang bernama April ini bertujuan menemui klien yang akan menjadi mitra bisnisnya nanti di sebuah kafe. Meskipun April terlihat seperti wanita yang sempurna dan berkelas, namun ia memiliki otak yang kosong. Ia mencoba bernegosiasi dengan kliennya itu, hanya mengandalkan beberapa rayuan dan sentuhan tipis sebagai senjatanya, agar kliennya itu mau menerima tawaran menjadi mitra bisnisnya. Namun sayang sekali, pria tua itu menolak mentah-mentah dan membatalkan perjanjian bisnisnya itu hanya karena Pak Tua ini merasa ilfil dengan tingkah laku April. Alasan Pak Tua ini ilfil karena ternyata dirinya adalah seorang gay, guys. Anjay. I'm gay. Saka Bigyan niyo ako ng second chance. Ia pun langsung pergi meninggalkan April yang sedang memohon untuk tidak membatalkan bisnisnya itu. Sedang di lain tempat, Johnny datang menemui wanita yang diteleponnya tadi di sebuah kamaran dan hanya ada mereka berdua. Wanita itu langsung saja menseruput Johnny tanpa ampun dan mereka berdua lanjut pusreng di siang itu. Ketika lagi asik-asiknya pusreng, tak lama terdengar suara panggilan dari seorang pria dari luar kamar yang tak lain adalah pacarnya wanita itu. Mereka berdua deladapan dan si Johnny segera bersembunyi di balik pintu. Namun sayangnya kemeja Johnny yang berserakan di kursi itu diketahui oleh pacarnya wanita itu. Karena tak ingin ngambil resiko, Johnny pun segera berlari kabur dalam keadaan bugil dan alhamdulillah berhasil kabur. Di malam itu, April menerima telepon dari Mark yang merupakan pacarnya sekaligus bosnya sendiri. Sedang ayahnya Mark merupakan seorang pemilik perusahaan tersebut. Niat April yang ingin memberikan kesan baik pada ayahnya Mark itu pun gagal karena ia tak mampu membawa mitra bisnisnya itu untuk bergabung menjadi partner perusahaan ayahnya Mark. Mark pun merasa kecewa dengan perlakuan April yang hanya mengandalkan privilege dan ketobrutannya itu. Melihat April murung seorang diri, Johnny memberanikan diri untuk menghampiri April dan mulai berkenalan. Bahkan jurus rayuan mau Johnny mampu menyuapi April makanan ke mulutnya hingga April mengajaknya untuk mencari tempat lain untuk mencari udara segar di luar. sige. Magpahangin na lang tayo. Brad, yung bill sa tabunan. Udara segar di malam itu membuat mereka berdua saling deep talk mengenai masalah masing-masing. Juni menceritakan kisah hidupnya bahwa dirinya akan melamar pacarnya yang udah berpacaran mulai dari mereka SMA. Namun ia merasa kesulitan karena pacarnya merupakan anaknya orang kaya. Sedang dirinya insecure, belum mempunyai apa-apa untuk diberikan kepada pacarnya itu. Bukan hanya itu yang membuat dirinya kesulitan untuk melamar pacarnya secepatnya, tapi juga materi yang diinginkan pacarnya itu yang tak mampu diraih oleh Johnny. Andalan-andalan film beginian deep talk dulu guys, terus lanjut begituan biasanya. Nah kan, sudah kuduga. Setelah adegan deep talk itu, tak lama April yang kebelet renang dari tadi siang, ia mengajak Johnny buat renang bareng di situ. Udin petet guys, udara dingin pengennya.
Kok bisa ya mereka baru aja kenal udah iclik bareng di dalam kolam itu guys, anjay. Keesokannya si Joni memberikan sebuah kejutan pada Mae, pacarnya. Joni memberikan surprise dengan melamar pacarnya itu. Mae merasa kegirangan karena akhirnya setelah sekian lama akhirnya si Joni melamarnya. Namun di hari itu Mae merusak suasana hati Joni karena waktu itu Mae meminta memakaikan cincin berlian yang diberikan oleh ayahnya. Joni pun berkecil hati dan berpikir bahwa Mae mungkin seperti menginjak harga dirinya yang tak mampu membelikan cincin berlian itu. Isuot mo na sa akin to. Diba? Mas baga. Setelah ritual melamar itu, si Mae yang udah lama gak digarap sawahnya itu meminta Joni untuk segera mencangkulnya. Mae sempat kesal dengan Joni yang agak lamban awalnya dalam pencangkulan. Namun lama-kelamaan si Mae merasa kesakitan karena pencangkulannya Joni terlalu kasar, hingga membuat Mae memberhentikan pencangkulan itu dan memarahi si Joni. Joni meminta maaf karena pikirannya tidak fokus karena kedistrek hal tentang cincin berlian tadi, yang seakan-akan Mae tidak menghargai usaha Joni untuk membelikan cincin pernikahan pada Mae. Mae pun juga sangat kesal lantaran hanya perihal cincin doang, namun Mae tetap seperti meremehkan si Joni. Karena Joni merasa tak dihargai, seketika itu pun ia mencari pelarian dengan memikirkan April dan nge-like-in foto-foto seksinya April di sosmed. Anjay, dasar cowok. Sedang di lain tempat, April dan Mark mendiskusikan bagaimana caranya agar si pria gay itu mau menerima tawaran kerjasamanya demi menjaga nama baik si April di depan ayahnya Mark. Namun si April ini gak peduli hal itu. Yang dipikirannya cuma iclik, dan iclik doang guys. Mark yang sibuk dengan pekerjaannya itu tak memperdulikan jurus rayuan iclik April. Namun karena si April tak henti-hentinya merayu Mark dengan cara melemparkan kancutnya ke arah Mark, Mark pun akhirnya gak tahan juga dan akhirnya mereka berdua iclik di dalam kantor tersebut sampai kebergok satpam yang lagi keliling guys. Hal itu cukup membuat Mark malu karena takut akan merusak nama baik perusahaan ayahnya yang mereka bangun dengan susah payah. Sedang si April santai dulu gak sih? Ia malah ngajakin makan malam karena ia merasa kelaparan abis iclik barusan. Namun Mark menolak karena kecewa dengan respon April dan menyuruhnya untuk pergi cari makan sendiri. Galit ka ba? Kalimutan na nga natin, babe. Hindi na pa din ako nagugutom eh. Marami pa ako natapos. Malam itu juga April janjian ketemuan dengan Joni yang kebetulan restoran milik si Joni itu satu gedung dengan perusahaan milik ayahnya Mark. Joni menawarkan untuk memasakkannya dengan makanan spesial buat April malam itu. Sebagai seorang ketua koki, Joni merasa sangat senang dan merasa dihargain banget karena masakannya itu sangat dinikmatin dan dipuji oleh April. Sedang selama ini masakan itu tak pernah diterima oleh pacarnya sendiri. Meskipun restoran itu diberikan Joni dari ayahnya Mae, tetap aja ia hanya merupakan seorang koki dan bukan pemilik resto itu, sehingga ia harus menuruti apa kata keluarganya Mae. Tak lama, Joni mengelap sisa saus yang menempel di pipi April. Lalu April yang basicnya emang gatel, ia pun malah begini. Joni pun juga ngebales gini. Dan akhirnya malam itu pun terjadilah masak-masakan di dalam dapur guys. April sempat khawatir karena di dalam dapur tersebut ternyata ada CCTV guys. Namun Joni mengatakan slow aja karena CCTV itu telah lama rusak dan mereka pun lanjut memasak lagi guys. Emang agak lain sih si April ini. Padahal barusan kan dia udah iclik sama pacarnya tuh. Belum juga beberapa jam, belum juga mandi besar, dia udah push rank lagi guys.
Malam itu setelah adegan masak-memasak, mereka berdua chills bareng di rooftop dan membicarakan sebuah harapan dan impian mereka masing-masing. Meskipun Johnny terlihat seperti seorang pecundang, ia mempunyai impian bahwa dirinya suatu saat pasti akan bisa membangun restoran sendiri tanpa ada bantuan dari siapapun. Deep talk itu cukup membuat mereka saling mencoba memahami. Karena mereka berdua juga membicarakan kelanjutan hubungan mereka dengan kesepakatan untuk tidak ada keterikatan ataupun hubungan yang menginginkan ekspektasi tinggi agar gak ada yang terluka di antara mereka berdua, alias HTS-an guys. Keesokannya April memutuskan hubungannya dengan Mark dengan alasan yang sama, yakni karena sebenarnya si April ini kalau menurutku sih egois ya guys. Dia cuma pengen bisa cari muka kepada ayahnya Mark doang dengan cara mengajak kliennya itu untuk berbisnis, namun usahanya itu tetap gagal. Dia itu kosong guys, cuman ngandelin bodinya doang dan ngerayu-ngerayu layaknya ya you know lah. Sedang kliennya yang gay itu udah terlanjur jijik ngelihat April. April yang terlanjur kecewa karena si Mark tak membelanya, ia pun pergi menemui Johnny. Johnny pun menjadi tempat berkeluh kesahnya dan berubah jadi seorang pahlawan buat April. Bukan kaleng-kaleng guys. Sesi keluh kesah itu terbayar lunas dengan adegan mobil bergoyang setelahnya. Anjay. Sedang saat itu Mai datang ke resto untuk mencari Johnny yang kebetulan tak ada di sana. Kebetulan salah satu karyawan di sana mengeluhkan beberapa masalah karena beberapa stok barang di gudang tiba-tiba aja hilang entah kemana. Mai menyarankan agar untuk segera mengecek CCTV yang ternyata CCTV itu gak rusak dan udah lama CCTV itu udah diperbaiki guys. Setelah pengecekan CCTV itu Mai terkaget-kaget dan merasa sangat dibodohi. Bukannya nemu video maling yang telah mengambil stok barang di resto, ia malah dikagetkan video anu-anuannya Johnny dan April di dapur guys. Karena tak tahan menahan kekecewaan itu, Mai pergi meninggalkan ruangan, sedang security dan karyawannya itu lanjut nobar guys. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Johnny datang dengan muka sok polosnya dan berpura-pura seolah tak pernah terjadi apa-apa. Hari itu juga Mai memutuskan hubungannya dengan Johnny yang mereka bangun selama bertahun-tahun itu dan mengusir Johnny dari segala kehidupannya termasuk dari resto milik ayahnya itu. Sayang sekali ya guys, kurang apa coba si Mai? Kurang cantik sih menurutku. Tapi bener-bener sakit juga sih jadi si Mai. Ya tetap lebih sakit lagi kalau kita pacaran dengan orang yang salah dan gak pernah bersyukur udah memiliki kita guys. Kini mereka berdua saling menghibur diri karena putus dari pacarnya masing-masing. Itu pun mereka berdua juga akhirnya saling menyesal karena udah terlanjur saling jadi selingkuhan. Ya mereka emang cocok sih, gatel versus gatel. Dari kejadian itu, mereka juga menyadari ternyata semesta telah menyatukan mereka berdua bukan karena secara kebetulan tanpa sebuah alasan. Ya alasan untuk jadi selingkuhan. Di akhir film, mereka akhirnya tinggal bareng karena si April gak ada tujuan lagi selain iclik, dan iclik mengiclik si Johnny. Ya, you know lah kelanjutannya ngapain. Dari film ini kita dapat mengambil hikmahnya bahwa pacaran lama bertahun-tahun bukan berarti keduanya bisa saling berakhir bahagia ya guys. Zaman sekarang banyak banget ya kasus kayak gini, Mimin jadi ngeri sendiri. Tapi tenang aja guys, gak semua orang kelakuannya kayak gitu. Tapi yang kayak gitu pasti semua orang. Oke guys, cukup sekian perfilman hari ini. Semoga terhibur dan jalan ceritanya dapat tersampaikan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya ya guys. Seperti biasa,
Link full film ada di kolom komentar. Salam Shublikers.